Sahabat-sahabat Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur boleh berjumpa dalam saat teduh bersama, edisi Rabu 26 Mei 2021. Kita siapkan firman dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Mari bersama kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, bersyukur dan memuji-muji Engkau. Terima kasih Engkau mengantar kami sampai pada pagi hari ini. Kami menyambut dengan gembira hari baru, semua karena karya-Mu. Dan sebelum kami melanjutkan perjalanan siara hidup kami hari ini, kami memohon kasih karunia Tuhan, menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan bagi kami saat ini lewat firman-Mu, sehingga itu menjadi pegangan kami melangkah dan berjalan dalam hidup ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah. Kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Roh-Ku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tulang yang dihidupkan kembali, tema kita saat ini. Saudara yang terkasih, jika kita pergi ke objek wisata Kete Kesu atau Londa di Toraja Utara, maka kita akan melihat tulang-tulang manusia yang telah kering.
Banyak orang yang berfoto dengan tulang-tulang itu tanpa rasa takut karena bagi mereka itu sudah menjadi benda mati. Tulang belulang yang sudah tidak hidup lagi. Namun bagaimanakah jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali? Pasti orang akan sangat ketakutan melihatnya. Allah membawa Yehezkiel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Suatu penglihatan yang sangat luar biasa, di mana tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Bukan hanya menyatu tetapi kembali memiliki urat, daging, kulit dan hidup kembali. Hal luar biasa itu terjadi karena kuasa Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada tulang belulang itu sehingga dapat hidup kembali. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel. Tulang yang sudah kering dan berserakan itu lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam kekeringan iman. Tuhan telah memberikan rohnya kepada manusia sehingga dapat hidup kembali. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan telah mati dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali dalam kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami kekeringan iman atau hidup dalam keputusasaan. Entah itu karena masalah-masalah atau karena suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus menuntun dan memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada harapan bagi kita karena yang mati pun dapat dibangkitkannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami dikuatkan, kami diberikan semangat melangkah dan berjalan dalam hidup ini. Ketika kami menghadapi begitu banyak pergumulan masalah, dalam keputusasaan, dalam ketidakberdayaan, dalam kerapuhan kami percaya ada Tuhan bersama kami. Ada Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa untuk siara kehidupan kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan, jagalah kami dan lindungi kami, sehingga kami boleh melaluinya dengan baik dalam kasih-Mu. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang bergumul Tuhan topang, dalam masa tua dikuatkan, yang bersyukur Tuhan sempurnakan. Dan biarlah semua kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Allah, dan tiada hentinya kami merasakan kasih dan perlindungan Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami hari ini, dipeliharakan Tuhan dengan baik. Dan berkatilah pemerintah kami yang terus berkarya dalam menangani masalah COVID di negara ini, juga dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan vaksin, kiranya terus berjalan dengan baik. Berkati semua yang menjadi garda terdepan, menjadi satuan tugas TNI Polri yang juga turut mengamankan negara ini dan juga dalam menghadapi dan mengatasi wabah COVID-19. Dan biarlah dengan penanganan yang serius, maka wabah ini boleh berlalu dari kehidupan kami ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan hari ini, dan bila hidup kami terus menerus memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ampuni kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati. Salam sehat dan shalom.